Purbo Edi kembali menyapa beranda YouTube Anda. Setiap hobi pasti memerlukan sebuah amplas untuk melakukan finishing di setiap proyeknya. Kita bisa saja menggunakan pad sander yang bisa kita beli, akan tetapi sebagai hobi membuat tool sendiri adalah kesenangan yang berbeda. Di konten singkat ini kita akan membuat pad sander yang akan memenuhi kebutuhan tools di workshop kita. Seperti apa keseruan pembuatannya? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Bahan yang kita gunakan adalah sisa potongan triplek ataupun plywood berapapun tebalnya, kemudian kita potong sesuai dengan diameter kertas amplas yang biasa kita temui di toko bangunan. Kita butuhkan dua buah potongan plywood, salah satu berfungsi sebagai tatakan dan salah satu potongan plywood berfungsi sebagai penjepit. Kita kurangi ukurannya sesuai dengan lebar dari kertas amplas yang sudah kita tekuk, yang nantinya akan berfungsi sebagai permukaan yang akan kita jepit. Kemudian kedua ujungnya kita amal sesuai dengan kurva lengkung dari permukaan kertas amplas. Karena tidak memiliki gergaji jigsaw, maka saya menggunakan mesin amplas untuk membuat permukaan lengkung pada kedua buah plywood yang sudah kita siapkan. Agar lebih memudahkan pekerjaan, kita perlukan double tip agar kedua permukaan dari plywood bisa kita bentuk dengan ukuran yang sama. Selanjutnya pada bagian tengah kita buat penanda dengan menggunakan mata bor kecil. Selanjutnya pada bagian tatakan kita perbesar lubangnya dengan diameter 0,8 cm atau seukuran dengan diameter mur nanas. Sedangkan pada bagian penjepit kita perbesar juga ukurannya dengan diameter yang lebih besar sekitar 1 cm sehingga sisa panjang dari mur nanas bisa masuk ke dalamnya. Lubang yang kita kerjakan ini nantinya akan berfungsi sebagai rumah baut pengunci. Untuk menghindari slip pada saat penguncian, maka pada bagian kedua ujung plywood kita buat lubang lagi dengan ukuran 0,8 cm atau seukuran dowel. Dan kedua potongan dowel ini akan berfungsi sebagai penahan, sehingga bagian tatakan dan juga bagian penjepit tidak akan bergeser pada saat kita melakukan penguncian. Kita bisa menggunakan epoxy ataupun lem super untuk menguatkan posisi dowel pada rumahnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat handle dengan memanfaatkan sisa dari potongan kayu jati Belanda. Agar mendapatkan grip yang baik, handle tersebut kita rikat dengan menggunakan table saw dengan sudut 45 derajat pada kedua sisinya. Kita lakukan secara berulang, secara bolak-balik. Jika teman-teman tidak yakin dengan cara yang saya lakukan, silakan saja menggunakan cara lain. Mungkin bisa menggunakan mesin trimmer dengan menggunakan mata trimmer berbentuk rounded ataupun mata trimmer berbentuk V. Selanjutnya pada bagian tengah handle tersebut kita buat lubang dengan diameter 0,8 cm yang akan berfungsi sebagai akses baut. Kemudian kita kunci sementara posisinya dengan menggunakan baut. Selanjutnya sisa dari handle kita rapikan dengan menggunakan table saw. Kemudian kedua ujungnya kita rapikan dengan menggunakan mesin amplas agar hasilnya serasi dengan tatakan yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya kita akan membuat knop pengunci kepala baut. Karena tidak ada mata bor holso, maka saya memanfaatkan mesin trimmer yang sudah dilengkapi dengan jig. Kita buat potongan dengan kedalaman sekitar setengah dari ketebalan kayu, kemudian sisanya kita serahkan pada table saw. Prosesnya memang agak terlihat lebih rumit dan ini adalah harga yang harus saya bayar ketika saya tidak memiliki mata bor holso. Selanjutnya pada bagian knop kita buat lubang untuk menempatkan mur nanas agar pada saat penguncian baut tidak ikut berputar, dan kita bisa menambahkan epoxy ataupun lem super agar baut bisa melekat dengan kuat pada knop. Hal yang sama kita lakukan pada handle, kita berikan sedikit lem, tujuannya agar handle tetap berada di tempatnya pada saat kita melakukan penggantian kertas amplas. Opsional kita bisa melakukan finishing dengan menggunakan wood stain water base agar hasilnya lebih natural. Jika konten ini tiba-tiba muncul di beranda YouTube Anda, silahkan dipencet tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan proyek menarik terbaru lainnya. Siapa tahu bisa Anda jadikan referensi untuk melakukan hobi kayu atau woodworking di rumah. Dan seperti ini performa dari proyek sederhana kita, pad sander dari sisa material bekas. Meskipun fungsinya sama saja seperti pad sander yang bisa kita beli di toko, akan tetapi rasa kepuasan akan berbeda ketika kita bisa menghasilkan suatu tool yang bisa kita buat sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di proyek selanjutnya.